Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi AnyClass di Kotlin. Di Kotlin, semua kelas itu sebenarnya yang kita buat ataupun yang sudah ada di dalam Kotlin dan kita nggak ada parent-nya misalnya, itu sebenarnya semua kelas secara otomatis dia akan menjadi kelas child dari kelas any nama kelasnya itu. Jadi kayak misalnya kita nggak bikin extend sebuah kelas, itu sebenarnya udah secara otomatis dia extend any. Kalau kita extend, misalnya kita bikin kelas child, terus extend parent, maka sebenarnya parent-nya itu bakal otomatis extends any. Jadi apapun kita bikin kelas, itu sebenarnya ujungnya itu parent-nya adalah kelas yang namanya any. Any itu berarti adalah superclass untuk semua kelas yang kita buat di Kotlin. Nah, kalau teman-teman berasal dari programmer Java, di Java itu ada yang namanya class object. Jadi itu superclassnya di Java itu objek. Nah, di Kotlin juga sama. Superclassnya semua kelas di Kotlin itu namanya any. Kalau teman-teman buka struktur kelas any, itu sederhana. Jadi ada kelas any, di dalamnya ada 3 function. Yang pertama equals, nanti kita akan bahas lebih detail. Hashcode juga nanti kita akan bahas lebih detail. Lalu ada juga toString. Jadi minimal saat kita bikin sebuah kelas, lalu tanpa extend apapun, dia akan otomatis turunan dari kelas any. Maka sebenarnya kita udah memiliki 3 function ini yang bawaan dari si kelas any, yaitu equals, hashcode, dan toString. Nah, contohnya, teman-teman di sini bikin kelas, contohnya laptop, lalu bikin kelas namanya komputer. Ini nggak extend apapun, maka secara otomatis dia akan extend any. Jadi mirip, sebenarnya saat kita bikin kelas laptop doang, dia jadinya kelas laptop extend any, seperti ini. Ini juga kelas komputer extend any. Nah, buktinya apa? Buktinya saat kita nanti bikin objek laptop, maka kita akan punya sebuah function yang namanya toString. Jadi bawaan function dari kelas any. Nah, untuk lebih jelas, kita sekarang coba. Di sini, misalnya kita buat sebuah kelas namanya laptop. Di sini kita tambahkan name, string, lalu kelas handphone, file name, string. Seperti ini ya. Nah, saat kita bikin seperti ini, maka sebenarnya dia secara otomatis akan extend any. Tapi kita nggak perlu. Karena kalau misalnya kita paksa kayak gini, maka malah ini jadinya error, lihat. Has a constructor, dia punya constructor. Nah, kalau misalnya, jadi kita nggak perlu eksplisit sebutin kalau itu harus extend any. Nah, kalau misalnya saya buat lagi, contohnya apa ya? Kelas smartphone gitu ya. File name OS, lalu kita supernya adalah handphone, seperti ini. Maka walaupun smartphone dia parentnya adalah handphone, tapi tetap nanti kan ujung-ujungnya handphone ini dia parentnya adalah any. Jadi apapun kita bikin kelas, sebenarnya super kelasnya itu bakal any. Jadi kalau misalnya teman-teman buka, ini ada nggak ya kalau di sini? Nah, kalau di Kotlin, bukan di Kotlin, di IntelliJ IDEA ada bagian structure. Di sini ada show inherited function. Nah, kalau saya klik ini, maka dia akan kelihatan si function-function yang bawaan si any. Ya lihat, ini ada any ya. Ini, nah ini. Ini turun the function yang bawaan dari any. Ini any, ini any, ini any, any. Nah, ini function name, ini bawaan dari handphone, ini bawaan dari any. Ya, jadi selalu ada si kelas any. Nah, untuk lebih jelas, kita buat di sini any class main function file smartphone sama dengan smartphone, name-nya misalnya Samsung S10, OS-nya Android. Lalu kita bisa print line
smartphone titik to string. Nah, lihat. Kalau saya tekan command atau control lalu klik to string-nya, maka kita akan masuk ke kelas any. Nah, cuma ini kalau kita print, nah hasilnya seperti ini. Ya, memang sih kelihatannya tidak gampang dibaca ya. Ini tuh sebenarnya kayak lebih ke mirip lokasi memori kita, lokasi objek yang ada di memori kita. Nah, jadi seperti ini. Jadi function yang ada di contohnya apalagi, contohnya equals, ini juga ada di any, terus ada hash code, itu juga ada di any. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi itu adalah any class. Jadi teman-teman nggak usah bingung ketika ada function yang tiba-tiba, loh kok functionnya parameternya any gitu ya. Nah, sebenarnya kalau functionnya itu adalah any, maka teman-teman bisa masukin kelas apapun ke parameter tersebut. Karena semua objek, semua kelas itu pasti turunan dari kelas any. Oke, mungkin sekian tentang kelas any. Next-nya kita akan bahas tentang type check atau cache.